Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, strategi, siasat, taktik yang digunakan pihak Aswaja untuk mengecoh pengikut-pengikutnya atau mengecoh orang-orang yang awam adalah dengan cara menyempitkan makna dari bid'ah. Seperti yang dilakukan oleh Sani Uye ini yang nanti akan saya tanggapi, sobat-sobat. Dan ini dilakukan juga sebenarnya, sudah dilakukan juga oleh Gus Jaka. Sobat-sobat, siasat yang mereka lakukan, taktik atau cara untuk mengecoh pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang awam dengan cara mempersempit makna bid'ah. Kemudian mereka mengambil contoh ibadah-ibadah yang sebenarnya sama sekali bukan bid'ah. Karena ibadah-ibadah yang mereka sebutkan, yang Sani Uye sebutkan, Gus Jaka sebutkan, itu ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Gus Jaka menggarisbawahi yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, sementara Sani Uye menggarisbawahi yang tidak dilakukan Rasulullah. Sebenarnya sama saja, cuma berbeda kata. Dan mengambil contoh sholat khusyuk. Nah, kata Sani Uye, kalau kita sholatnya tidak khusyuk, berarti kita melakukan bid'ah. Karena Nabi sholatnya khusyuk, tidak pernah mencontohkan sholat yang tidak khusyuk. Ini kan apa namanya, sobat-sobat? Tidak relevan, tidak selaras. Kalau istilah kerennya tuh, sobat-sobat, no apple to apple. Nah, jadi perbandingan contoh yang dikemukakan oleh Sani Uye tidak relevan. Karena khusyuk itu masalah hati. Siapa yang bisa mencontoh hati seseorang? Sani Uye juga mengambil contoh sholat tarawih yang dilakukan oleh Umar dengan mengumpulkan orang dan berjamaah. Itu juga bukan bid'ah, sama sekali bukan bid'ah. Karena sholat tarawih pernah dilakukan oleh Rasulullah dan berjamaah. Di mana bid'ahnya sholat tarawih? Begitu juga dengan sikap Bilal yang ketika wudhunya batal, dia berwudhu, kemudian dengan wudhu tersebut dia membiasakan sholat sunat 2 rakaat. Ya. Dan ternyata perbuatan tersebut ya disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan informasi yang sampai kepada Nabi, bahwa Nabi mendengar terompah Bilal melangkah di surga. Sani Uye mengatakan
Masalahnya bukan setuju tidak setuju. Tetapi kenapa Bilal begitu berani katanya melaksanakan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dan juga sobat-sobat, contoh tentang seorang imam yang setelah Al-Fatihah selalu membaca 2 surat. Tapi sebelum membaca surat yang kedua, dia selalu membiasakan membaca surat Al-Ikhlas. Dan ketika kabar ini sampai kepada Nabi, Nabi menyetujuinya. Sekali lagi, sobat-sobat, ini sama sekali bukan perbuatan bid'ah. Karena membaca Al-Quran memang dianjurkan, bahkan disunahkan untuk membaca Al-Quran. Dan membaca surat setelah Al-Fatihah juga itu perbuatan sunnah, bukan perbuatan bid'ah. Berbeda dengan tahlilan. Sama sekali tidak ada contohnya. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi, oleh istrinya, para sahabat. Tidak pernah. Sholat itu kan sudah ada contoh dari Nabi. Sholat itu sudah jelas perbuatan yang baik. Jadi, contoh-contoh yang diungkapkan oleh Sani Uye sama sekali tidak relevan, tidak selaras dengan pembahasan tentang bid'ah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan tahlilan? Dari mana contoh tahlilan ini? Tidak ada contohnya. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan. Istrinya juga tidak pernah melakukan. Para sahabat juga tidak pernah melakukan. Lalu kenapa kita melakukannya? Inilah yang dimaksud bid'ah. Karena sama sekali tidak ada yang pernah melakukan. Kalau sholat tarawih tadi, ya, sholat sunnah tadi, akar utamanya adalah sholat. Dan sholat sunnah, sholat wajib, maupun sholat tarawih, pernah dicontohkan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi tahlilan tidak. Disinilah bid'ah yang sebenarnya. Dan ternyata sobat-sobat, sampai hari ini saya belum menerima jawaban tanggapan dari konten saya yang bertanya kepada pihak Aswaja. Bisakah Aswaja menjawab kenapa Rasulullah, istri-istrinya, dan para sahabat tidak melakukan tahlilan di saat ada keluarganya yang meninggal? Sampai hari ini, sampai detik ini, belum ada di antara pihak Aswaja yang katanya ya pintar membaca kitab, referensinya banyak, pemahamannya menurut ulama. Mana? Sampai hari ini saya tidak mendapat jawaban mengenai pertanyaan saya di konten saya tersebut. Jadi sobat-sobat, apa yang dilakukan Sani Uye, apa yang dilakukan Gus Jaka untuk mengecoh orang-orang yang memahami bid'ah dengan sebenarnya menurut bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah, tidak akan terkecoh. Hanya orang-orang yang taklid buta, yang ukuran kebenarannya hanya sampai kepada ustadznya, kepada ulamanya, kepada kiainya, kepada gus-gusnya. Hanya orang-orang seperti itu yang bisa terkecoh dengan cara-cara menjelaskan
tentang bid'ah atau penjelasan mereka untuk supaya bahwa perbuatan bid'ah yang mereka lakukan ada dasarnya, ada dalilnya, akan tetapi sebenarnya dengan contoh-contoh yang tidak relevan. Kesimpulannya jauh panggang daripada api. Demikian sahabat-sahabat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi patun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.